بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Tema yang kita angkat dari sini kita dapati pelajaran bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda, ay al-ilmu. Artinya bahwasannya doa ini tentu tidak hanya untuk kalangan muda. Begitupun doa ini tidak hanya untuk kalangan yang sudah tua. Doa ini untuk semua strata tingkatan manusia. Sehingga melalui doa ini kita dapati bahwasannya semua didorong, semua dimotivasi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta al-ilmu, meminta ilmu. Al-huda bisa juga dimaknai dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita dapati pula bahwasannya menuntut ilmu itu tidak berbatas usia. Sebagaimana disebutkan oleh Nu'aim bin Hammad, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah yaqul wa qad 'abahu qaumun fi kasrati talabihi lil hadith faqalu lahu ila mata tasma' qala ila al-mamat. Kata Nu'aim bin Hammad, saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah menyatakan, sungguh kaumnya mencelaknya, mengejeknya lantaran Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah banyak waktunya untuk menuntut hadis.
untuk mencari hadis, mempelajari hadis. Kaumnya bertanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, ila mata tasma', sampai kapan engkau mendengar hadis? Sampai kapan engkau belajar hadis? Maka jawab Abdullah ibn al-Mubarak, ilal mamat, sampai mati. Dari sini pun kita dapati bahwasannya para ulama dari kalangan salafus saleh tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Bahkan dikatakannya ilal mamat, sampai kematian itu menjemputnya. Ini menunjukkan bahwasannya menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah, qultu li Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ila mata yaktubu ar-rajul al-haditha? Qala ila al-mamat. Aku bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, sampai kapan seseorang itu menulis hadis? Artinya menuntut ilmu. Maka jawab Imam Ahmad, ilal mamat, sampai mati. Yang membatasi seseorang untuk menuntut ilmu adalah kematian. Selama nafas masih ada pada diri seseorang, ia tetap memiliki kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Wa qala Abdullah ibn Muhammad al-Baghawi, sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, innama utlubul ilma ila an adkhulal qabr. Aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan, sesungguhnya mencari ilmu, menuntut ilmu hingga seseorang masuk ke dalam kubur. Jadi dari beberapa keterangan yang sudah dipaparkan tadi, kita dapati bahwasannya menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia. Selama ia memiliki akal yang sehat, yang bisa digunakan untuk kepentingan menuntut ilmu, memiliki kesiapan untuk bisa mendengarkan atau melakukan sesuatu yang bisa mendukung terhadap proses penuntutan ilmu tersebut, maka kita dapati bahwasannya salafun saleh tetap menunaikan kewajiban mereka untuk selalu lekat dengan majelis ilmu. Bagi mereka, ilmu adalah kebutuhan yang kebutuhannya melebihi dari sekadar makan dan minum. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah
An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Lianna ta'ama wasyarab yuhtaju ilaih fil yaumi marrah aw marratain. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqt. Manusia membutuhkan kepada ilmu melebihi kebutuhan dirinya terhadap makan dan minum. Karena sesungguhnya makan dan minum dibutuhkan oleh seseorang dalam sehari 1 atau 2 kali. Kalau di Indonesia mungkin 3 kali. Sarapan, makan pagi, makan siang, kemudian makan malam. Itu kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Wal ilm, sedangkan ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqt, dibutuhkan oleh dirinya di setiap waktu. Ilmu dibutuhkan oleh seseorang di setiap waktu. Coba periksa diri kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, selalu memerlukan ilmu. Bangun tidur, apa yang dilakukan? Ketika bangun tidur, apa yang dilakukan? Berdoa. Ilmu bukan? Ilmu. Melangkahkan kaki, bangkit dari tempat tidur. Melangkahkan kaki ke kamar mandi. Kaki kiri didahulukan, nanti keluar kaki kanan. Ilmu bukan? Ilmu. Harus dengan ilmu. Begitu juga ketika di dalam kamar mandi. Harus bagaimana, itu pun ada ilmunya. Dan seterusnya, seluruh aktivitas kehidupan kita tidak lepas dari unsur ilmu. Sampai akan tidur kembali, berdoa ketika akan tidur, mengambil sikap tidur menghadap kiblat atau dan lain sebagainya. Itu semua adalah ilmu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqt. Bahwasanya ilmu itu dibutuhkan oleh seseorang di setiap waktu. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Inilah yang diajarkan oleh salafun saleh. Betapa bersemangatnya salafun saleh untuk senantiasa mendapatkan ilmu. Walaupun cuma 1 hadis Nabi SAW yang akan ia dapatkan, ia rela untuk menempuh perjalanan yang sedemikian panjang, berhari-hari, hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu harus menempuh perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir. Karena di Mesir ada seorang sahabat yang pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kaza wa kaza, begini, begini, begini. Maka sahabat yang pernah mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicari oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.
ditempuh perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir. Jangan membayangkan perjalanan dari Madinah ke Mesir pada zaman sekarang. Bisa naik pesawat, 1-2 jam sudah sampai. Pada zaman dahulu harus berkendara unta atau kuda, melewati padang pasir yang kalau siang panas terik, kalau malam begitu dingin, ditempuh dalam beberapa hari untuk bisa sampai ke Mesir. Dan setelah tiba di Mesir, bertemu dengan sahabat yang mendengar ucapan Nabi SAW, maka sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kemudian pulang kembali ke kota Madinah, hanya mendapat satu hadis. Mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya salafun saleh sedemikian memiliki semangat yang tinggi di dalam upaya untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ilmu itu melebihi kebutuhan terhadap ilmu, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kemudian kalau kita lihat sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, manhumani la yashba'ani, manhumun fil ilmi la yashba'u minhu, wa manhumun fid dunya la yashba'u minha. Dua hal, sikap rakus yang ada pada diri manusia yang tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah rakus terhadap ilmu dan tidak pernah merasa puas. Yang kedua adalah keinginan untuk meraih dunia, dan keinginan tersebut tidak akan pernah merasa kenyang. Kita lihat bahwasannya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasannya sikap kita terhadap ilmu adalah sikap yang termasuk diantaranya sikap yang tidak boleh sampai kemudian kita merasa puas. Jangan sampai kita merasa puas, merasa cukup dengan al-ilm. Inilah beberapa hal yang terkait dengan proses menuntut ilmu, bahwasannya menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia. Bahkan menuntut ilmu adalah sesuatu yang terus kita gelorakan. Semangat untuk menuntut ilmu itu terus dipelihara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, terdapat dalam Sahih Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, fasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat atas dirimu,
kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau merasa lemah. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang menjadikan seseorang akan memiliki nilai derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jangan kemudian seseorang merasa lemah, merasa tidak mampu, tetapi hendaklah ia terus bersemangat seraya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah memohon tentang al-ilm. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis di muka, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-huda, ay al-ilm. Ilmu yang selaras dengan kebenaran. Ilmu yang bermanfaat. Itulah al-huda. Maka jangan kemudian kita merasa lemah semangat karena usia kita bukan lagi usia untuk menuntut ilmu. Tidak ada istilah itu. Walaupun usia kita sudah mungkin tergolong tua, tetapi bukan berarti lantas menuntut ilmu itu